Israel kembali menunjukkan kebiasaannya, meluncurkan rudal hipersonik ke Gaza. Serangan ini menewaskan lebih dari 300 warga sipil dalam hitungan menit. Tidak ada target militer yang jelas, yang hancur justru rumah warga, pasar, dan fasilitas umum. Israel menyebutnya operasi militer presisi, padahal kalau presisi berarti setiap peluru nyasar ke tempat anak-anak bermain, berarti definisi presisi mereka sama dengan sengaja. Kejadian berlangsung cepat. Rudal hipersonik diluncurkan, jatuh di area padat penduduk, menimbulkan ledakan besar. Korban bergelimpangan, tim medis kewalahan, dan rumah sakit penuh sesak. Data awal menunjukkan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Israel kemudian berdalih bahwa Hamas bersembunyi di area itu. Tapi logika mereka persis kayak bilang nyamuk ada di rumahmu, jadi rumahmu harus dibakar. Respons dunia internasional mulai berdatangan, tapi sebatas pernyataan. Kecaman dari PBB terdengar seperti kaset rusak. Keras di awal, hilang gaungnya di akhir. Israel tahu dunia hanya pandai bikin hashtag, sementara mereka lebih suka bikin lubang di tanah Gaza. Serangan ini jelas tidak lagi bisa disebut pertahanan diri. Rudal hipersonik bukan senjata untuk menahan, tapi untuk menghancurkan habis-habisan. Kalau Israel masih ngotot bilang ini untuk melindungi diri, berarti orang yang nendang kursi kosong di bioskop juga bisa disebut bela diri. Fakta lapangan menunjukkan, ratusan nyawa hilang dalam satu malam. Gaza kehilangan lebih banyak warganya, dan Israel menambah lagi daftar panjang kejahatan perang yang entah kapan dipertanggungjawabkan. Mereka lebih takut rugi biaya rudal ketimbang rugi moral, karena nyawa orang Palestina di mata mereka nilainya lebih murah dari biaya parkir tank. Setelah rudal hipersonik Israel menghancurkan Gaza dan menewaskan 300 orang sipil, Iran langsung buka suara. Mereka menyebut Israel sudah melewati batas. Tidak cukup hanya dengan kecaman, Iran memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Bukan sembarang serangan, tapi yang mereka sebut sebagai operasi perlindungan untuk rakyat Palestina. Dalam waktu singkat, rudal-rudal Iran diluncurkan. Target utama bukan pos militer kecil, bukan gudang logistik, tapi langsung kantor kepresidenan Israel. Serangan ini mengakibatkan gedung pusat kekuasaan Israel hancur, menewaskan 34 staf parlemen dan 300 pasukan IDF. Israel yang biasanya berkoar soal keamanan negaranya, kali ini malah jadi bulan-bulanan. Iron Dome yang mereka banggakan lebih mirip Iron Colander, saringan air bocor, karena tidak mampu menghadang serangan ini. Iran mengklaim langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap Gaza. Mereka menyebut dunia tidak bisa diam melihat 300 warga sipil tewas tanpa balasan. Jadi mereka bertindak cepat untuk menunjukkan bahwa darah warga Palestina tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau dunia cuma bisa rapat darurat dan bikin resolusi, Iran lebih suka rapatnya pakai rudal balistik. Reaksi di Israel jelas kacau. Serangan ke kantor kepresidenan dianggap tamparan paling keras. Karena itu bukan hanya gedung pemerintahan, tapi simbol negara. Bagi Iran, serangan ini ibarat bilang, kalau kalian bisa bikin Gaza jadi kuburan massal, kami juga bisa bikin Tel Aviv jadi kantor kosong tanpa atap. Pasukan IDF yang tewas juga jadi sorotan. Sebanyak 300 prajurit dilaporkan ikut terbunuh dalam serangan tersebut. Jumlah ini cukup besar untuk mengguncang moral tentara Israel. Biasanya IDF bangga jadi tentara yang berani, tapi kali ini lebih mirip pasukan yang antre untuk jadi korban berikutnya. Iran memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuatan militer mereka di depan dunia. Mereka tahu serangan ke jantung kekuasaan Israel akan jadi headline internasional. Dan benar saja, seluruh media global membicarakannya. Dari Washington sampai Moskow, semua kaget dengan keberanian Iran. Israel yang biasanya suka pamer otot malah terlihat seperti binaragawan yang tiba-tiba kram di panggung. Serangan ini juga jadi pesan politik yang jelas. Iran ingin mengingatkan Israel bahwa setiap langkah brutal di Gaza bisa dibalas dengan kerusakan yang sama di tanah mereka sendiri. Kalau Israel masih berpikir bisa bebas membombardir siapa saja tanpa resiko, serangan Iran ini ibarat surat undangan resmi ke kenyataan. Serangan balasan Iran bukan sekedar gertakan. Rudal-rudal yang ditembakkan berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menghantam langsung kantor kepresidenan di Tel Aviv. Hasilnya jelas, bangunan megah itu berubah jadi puing dan laporan resmi menyebutkan 34 staf parlemen Israel tewas di tempat. Bukan hanya itu, 300 pasukan IDF ikut hancur bersama gedung yang mereka jaga. Israel selama ini selalu membanggakan betapa ketatnya keamanan gedung pemerintahan mereka. Tapi kenyataan berbicara lain. Kalau kantor kepresidenan saja bisa ditembus dengan mudah, berarti keamanan Israel lebih rapuh dari payung bocor dipakai pas musim hujan. Serangan ini jadi tamparan keras yang membongkar kelemahan negara yang selama ini mengklaim dirinya paling siap menghadapi ancaman.
Korban dari kalangan staf parlemen menimbulkan guncangan politik besar. Banyak dari mereka adalah orang-orang penting yang mengatur strategi, menyusun kebijakan, dan menjadi bagian dari mesin politik Israel. Dengan kematian mereka, kekacauan birokrasi tak terelakkan. Israel sekarang bukan cuma kehilangan pasukan, tapi juga kehilangan otak politiknya. Ibarat komputer tanpa prosesor, hanya jadi kotak kosong yang panas doang. Lebih parah lagi, 300 pasukan IDF yang tewas dalam serangan itu menambah luka besar di tubuh militer Israel. Jumlah ini tidak kecil, mengingat IDF selalu diklaim sebagai pasukan terlatih. Tapi nyatanya mereka lebih sering jadi target tembak ketimbang penembak. Ironisnya, IDF yang suka menakut-nakuti tetangga ternyata lebih mudah jatuh ketimbang wifi gratis di warung kopi. Serangan ke kantor kepresidenan ini juga punya nilai simbolis. Iran seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menyentuh jantung pemerintahan Israel kapan saja. Kalau biasanya Israel yang pamer kekuatan di Gaza, kali ini giliran Iran yang pamer. Lihat, kami bisa ubah kantor kalian jadi open space tanpa dinding. Reaksi di dalam negeri Israel kacau balau. Media lokal terpaksa menutupi besarnya kerusakan demi menjaga moral publik. Namun video amatir dan foto-foto yang tersebar di internet sudah cukup membongkar kenyataan pahit. Tidak ada cara untuk memoles reruntuhan menjadi cerita kemenangan, kecuali kalau mereka mulai bilang beton yang hancur itu bagian dari seni instalasi modern. Di luar negeri, serangan ini jadi headline utama. Banyak negara kaget, bahkan sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Sebab, jika kantor kepresidenan saja bisa hancur, berarti semua klaim soal tak terkalahkan hanyalah ilusi. Israel yang dulu suka berpose sebagai macan, sekarang terlihat lebih cocok jadi kucing basah yang kejebak di got. Iran berhasil mencetak poin besar di panggung internasional. Mereka bukan hanya membalas serangan ke Gaza, tapi juga mempermalukan Israel di depan dunia. Serangan ini adalah bukti bahwa dominasi militer Israel tidak lebih dari mitos. Mitos yang kini runtuh bersama gedung kepresidenan mereka. Serangan Iran yang menghancurkan kantor kepresidenan Israel langsung mengguncang dunia internasional. Media global dari Eropa, Asia hingga Amerika Serikat menyorot serangan itu sebagai momen paling memalukan bagi Israel dalam beberapa dekade terakhir. Negara yang selama ini mengklaim diri sebagai benteng pertahanan paling kuat di Timur Tengah, ternyata bisa diluluhlantakkan hanya dalam satu malam. Kalau ini disebut negara superpower, berarti tiang listrik di pinggir jalan juga bisa masuk kategori senjata strategis. Reaksi internasional datang bertubi-tubi. Sekutu Israel, termasuk Amerika, Inggris, dan Jerman, secara resmi menyatakan keprihatinan. Mereka menyebut serangan Iran berbahaya dan bisa memicu eskalasi regional. Tapi yang jadi masalah, sulit bagi mereka untuk membela Israel secara penuh. Dunia sudah melihat jelas bahwa pemicu utama adalah rudal hipersonik Israel yang membantai 300 warga sipil Gaza. Membela Israel dalam kondisi ini sama saja seperti membela maling yang kepergok basah-basah bawa kulkas keluar dari rumah tetangga. Di media sosial, reaksi publik jauh lebih keras. Tagar #IsraelExposed dan #IranStrikesIsrael menjadi trending global. Banyak netizen yang menyindir bahwa Israel akhirnya merasakan sebagian kecil dari apa yang setiap hari dialami Gaza. Ada yang menulis, kalau biasanya Israel bikin orang lain jadi pengungsi, kali ini staf parlemen mereka sendiri yang dapat tiket one way ke liang kubur. Di dalam negeri Israel, suasana makin kacau. Pemerintah terpecah. Sebagian menuntut balasan brutal terhadap Iran, sebagian lagi panik karena tahu kemampuan militer mereka sudah dipermalukan di depan dunia. Iron Dome, yang katanya bisa menghadang hujan rudal, kali ini cuma cocok jadi jemuran besi. Tidak ada yang bisa menyangkal, serangan Iran membuka aib besar di pertahanan mereka. Rakyat Israel pun mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Demonstrasi kecil muncul, mempertanyakan bagaimana mungkin kantor kepresidenan bisa hancur tanpa pertahanan memadai. Mereka selama ini percaya diri, punya pemimpin kuat. Ternyata yang kuat cuma retorikanya, bukan strateginya. Sementara itu, negara-negara tetangga memperhatikan situasi ini dengan seksama. Arab Saudi, Qatar, hingga Turki melihat peluang untuk menekan Israel secara diplomatik. Mereka tahu Israel sedang dalam posisi lemah. Biasanya Israel yang suka tebar ancaman, sekarang malah lebih sibuk cari kontraktor untuk renovasi gedung kepresidenan. Amerika Serikat, meskipun kesal dengan Iran, tidak bisa menutupi fakta bahwa serangan ini sah sebagai respons. Biden dalam pidatonya mencoba menjaga keseimbangan, mengecam Iran, tapi juga menyinggung soal Israel yang harus menahan diri.
Kalau sekutu terdekat saja sudah mulai bilang tahan diri, berarti situasi Israel udah kayak murid bandel yang ditulis namanya di papan tulis karena terlalu ribut di kelas. Singkatnya, dunia kaget, Israel malu besar, dan Iran berhasil mengubah narasi global. Bukan lagi Israel yang jadi korban, tapi justru mereka yang dipermalukan di depan semua orang. Mitos tentang kekuatan tak terkalahkan Israel resmi runtuh, diganti dengan cerita nyata bahwa kantor kepresidenan mereka bisa roboh lebih cepat daripada tenda kawinan kena angin kencang. Serangan Israel ke Gaza dengan rudal hipersonik dan balasan Iran ke kantor kepresidenan Israel jadi titik balik konflik yang sudah puluhan tahun berlangsung. Situasi kini bukan lagi sekedar serangan sporadis, tapi sudah masuk ke level eskalasi serius. Banyak analis militer memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pemicu perang besar yang menyeret negara-negara lain di kawasan. Israel berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin membalas Iran untuk menjaga citra kekuatan. Di sisi lain, mereka tahu kemampuan mereka baru saja dipermalukan di depan dunia. Kalau mereka balas asal-asalan, bisa-bisa makin kelihatan kalau militernya cuma jago di iklan rekrutmen, bukan di medan perang. Iran sendiri semakin percaya diri, mereka berhasil menunjukkan bahwa serangan langsung ke jantung pemerintahan Israel bisa dilakukan tanpa ampun. Banyak pengamat menyebut langkah Iran ini sebagai upaya mengirim pesan ke semua pihak. Jika Israel bisa bebas menyerang Gaza, maka Iran juga bisa bebas menyerang Tel Aviv. Dengan kata lain, Iran lagi bilang, kalau kalian bisa main tembak-tembakan, kami juga punya senjata, bukan cuma ketapel. Dunia internasional berada di persimpangan, negara-negara barat jelas cemas, tapi sulit membela Israel yang memulai konflik dengan membantai 300 warga sipil Gaza. PBB lagi-lagi sibuk rapat darurat, tapi semua tahu hasilnya hanya pernyataan standar. Resolusi mereka biasanya lebih cepat dilupakan daripada promo diskon di minimarket. Sementara itu, rakyat Palestina melihat serangan Iran ini sebagai bentuk solidaritas nyata, meskipun penuh risiko. Banyak yang menilai inilah pertama kalinya Israel benar-benar merasakan konsekuensi langsung setelah menyerang Gaza. Kalau biasanya Israel hanya bermain peran sebagai predator, kali ini mereka jadi mangsa yang dikejar sampai sarangnya. Kedepan ada kemungkinan eskalasi meluas. Hizbullah di Lebanon sudah memberi sinyal siap terlibat. Suriah bisa ikut terseret, bahkan Yaman yang sudah sering menyerang target Israel mungkin menambah tekanan. Kalau semua ikut gabung, Israel bisa dikepung lebih rapat daripada penumpang kereta ekonomi pas libur Lebaran. Israel tahu risikonya, tapi sulit bagi mereka untuk mundur. Reputasi sebagai kekuatan regional dipertaruhkan. Jika mereka terlihat lemah, negara-negara tetangga bisa semakin berani menekan. Tapi kalau mereka balas terlalu keras, perang besar bisa pecah. Ibarat main catur, Israel sekarang posisinya kayak raja terpojok. Jalannya terbatas, tinggal tunggu siapa yang mau bilang skakmat. Kesimpulannya, masa depan konflik ini hanya punya dua jalur, eskalasi menuju perang lebih besar, atau tekanan internasional yang memaksa gencatan senjata. Tapi melihat rekam jejak Israel, kemungkinan gencatan senjata selalu berakhir dengan pelanggaran baru. Jadi kalau ada yang berharap damai, itu sama naifnya dengan berharap wifi tetangga bisa dipakai